Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, ilahan wahidan wa rabban syahidan wa nahnu lahu muslimun. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrih wa miqdarihil azim, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, yang saya hormati, saya cintai para alim ulama, para kiai, para habaib, wabil khususul khusus saudara saya sendiri Al-Habib Muhammad bin Abdullah bin Ahmad Al-Kaf, begitu juga Al-Habib Abdul Qadir bin Hussein Al-Kaf, begitu juga Al-Habib Muhammad bin Salim Al-Attas, dan juga para habib yang lain, wabil khususul khusus guru kita bersama Al-Habib Ahmad bin Muhammad bin Abdullah Al-Kaf dan saudaranya Al-Habib Hussein bin Muhammad bin Abdullah Al-Kaf, dan juga para tokoh-tokoh masyarakat, Bapak Lurah ataupun Camat maupun daripada MUI, dan juga para hujat, para asatid, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah yang mana pada pagi hari ini yang cerah Allah kumpulkan kita dalam satu majlis yang dimuliakan oleh Allah dan disukai oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam As-Sirri As-Saqati, seorang wali min auliyaillah, seorang ulama besar. Beliau pernah mengatakan, man qasada mawdi'an yuqra'u fihi maulida Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqad qasada rawdatan min riyadil jannah, li'annahu ma qasada dhalikal mawdi' illa li mahabbatihi li Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Imam As-Sirri As-Saqati pernah mengatakan bahwasanya barang siapa yang menuju mendatangi tempat-tempat di mana di situ dibacakan maulidnya Rasulullah, diperingati peringatannya maulid Rasulullah, sesungguhnya mereka itu laqad qasada mawdi'an qasada mawdi'a Rasulillah faqad qasada rawdatan min riyadil jannah, maka orang itu telah menuju daripada kebun dari kebun surga Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi tempat-tempat di mana yang tadinya merupakan tempat biasa, tetapi dengan pembacaan maulid Nabi, maka subhanallah, tempat itu Allah jadikan kebun daripada kebun surga Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya apa kok dijadikan kebun surga sedangkan kita masih seperti ini? Allah berikan kepada kita as-sakinah, Allah berikan kepada kita ketentraman saat kita hadir di majlis seperti ini. Allah berikan kepada kita ar-rahmah, yaitu sesuatu kebaikan-kebaikan kepada kita. Allah berikan kepada al-maghfirah, yaitu ampunan-ampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dengan harapan begitu besar, tidak ada satupun yang hadir dalam majlis seperti ini kecuali Allah ampuni daripada dosa-dosanya, Allah rahmati dalam kehidupannya, bahkan niat hajatnya yang baik-baik mudah-mudahan Allah kabulkan dengan sebaik-baiknya. Kenapa kok tempat ini menjadi raudhah min riyadil jannah? Li'annahu ma qasada dhalikal mawdi' illa li mahabbatihi li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena tujuan utama
Kita datang kemari ini bukan apa-apa, tetapi karena mahabbah, cintanya kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena yang sesungguh-sungguhnya dalam Islam ini yang paling pokok, paling penting itu adalah mahabbah. Apa artinya kehidupan kita kalau nggak ada rasa cinta? Coba kita perhatikan. Kita berumah tangga dengan istri kita solehah, istri kita taat sama kita, istri kita melayani kita dengan sebaik-baiknya, kita pun menjalankan kewajiban dengan sebaik-baiknya di dalam rumah tangga tersebut. Kemudian kedua mengatakan, wahai istriku, aku minta maaf, aku tidak mencintaimu. Hancur nggak itu rumah? Hancur nggak itu? Hancur, Pak. Loh, apa salah saya? Bukankah saya telah menjalankan kewajiban saya? Apa salah istri? Bukankah ia telah melayani dengan baik? Tapi kalimat mahabbah nggak ada. Apa kita harus memaksakan diri mahabbah? Tidak ada. Apa artinya hidup seperti itu? Apa artinya? Lebih bagus istri kita masih kurang ajar, Pak. Istri kita ngebantai, istri kita ngelawan, kadang-kadang gak ngelayanin, kadang-kadang gak ngenakin, tapi cintanya sama kita luar biasa. Kita pun cinta sama dia. Kira-kira enak gak hidupnya? Enak, Pak. Soal masalah rumah tangga kita, biar gonjang-ganjing itu wajar, tapi harus dilandasi dengan mahabbah. Maka dari itu Allah yang mengatakan, wa ja'ala bainakum mawaddatan warahmah. Dijadikan dalam rumah tangga itu adalah mawaddah, cinta kasih sayang, rahmah kasih sayang. Adanya cinta, adanya kasih sayang. Makanya dengan cinta kasih sayang itu kekurangan istri pun nggak jadi masalah, kekurangan suami pun tidak menjadi masalah. Mengapa seperti itu? Karena ada yang namanya mahabbah, ada cinta, Pak. Ini dalam rumah tangga istri dengan suami. Ya, siapa sih diantara kita yang nggak pernah cekcok sama suami istri? Pasti ada. Boleh kita kadang-kadang bermasalah. Yang nggak boleh jangan sampai kehilangan cinta. Nah, ini yang jadi masalah. Kalau rumah tangga kita sehebat apapun, sebaik apapun, kalau nggak ada mahabbah, selesai, nggak ada artinya sama sekali. Begitu juga antara orang tua dengan anak. Biar anak setaat apapun kepada orang tuanya, orang tua tanggung jawab seapapun kepada anaknya, kalau tidak ada rasa mahabbah diantaranya, apa artinya rumah tangga tersebut? Begitu juga guru dengan murid. Biar setaat-taatnya murid kepada guru, biar sebaik-baiknya guru mendidik kepada muridnya, kalau nggak ada mahabbah, apa artinya itu semua? Apa artinya itu semua? Begitu juga kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa artinya kita menjadi umat Nabi Muhammad? Biar kita taat setaat-taatnya kita. Biar kita bagaimanapun mengamalkan ajaran Nabi. Tapi kalau kita tidak cinta sama Nabi, selesai, Pak, nggak ada artinya apa-apa. Dan juga Nabi sallallahu alaihi wasallam, biar Nabi yang mendidik kita, mengajarkan kita, membimbing kita, memberikan petunjuk segala-galanya dan kita amalkan. Tapi kalau Nabi nggak cinta sama kita, apa artinya itu semuanya? Begitu juga bukan cuma antara kita dengan Nabi, bahkan antara kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Biar Anda pandai beribadah seibadah apapun yang Anda lakukan, tetapi kalau Anda tidak cinta sama Allah, apa artinya ibadah itu? Dan begitu juga kalau Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kenikmatan kepada kita, memberikan rizki kepada kita, memberikan ilmu kepada kita, memberikan kekuatan kepada kita, memberikan segala kenikmatan kepada kita, kalau Allah tidak cinta kepada kita, apa artinya itu semua? Itulah hebatnya cinta. Itulah modal yang paling utama. Makanya Nabi SAW sangat mencintai umatnya. Allah sangat mencintai kepada nabinya. Nabi Musa pernah bertanya kepada Allah, ya Rabb, mal farqu baina Musa kalimullah wa Muhammad habibullah. Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Allah, apa bedanya Musa kalimullah,
bahkan Ibrahim Khalilullah, Muhammad Habibullah. Apa kata Allah? Ya Musa, kalau ku jadikan engkau sebagai kalimullah, maka kau yang mencari ridhoku. Tetapi sebaliknya, kalau Muhammad Habibullah, aku yang mencari daripada ridhonya Nabi Muhammad. Musa diperintahkan sama Allah, diajak berfirman sama Allah, maka sesungguhnya Musa adalah murid, wan Nabi Muhammad murad. Musa mencari ridhonya Allah. Apapun yang dilakukan Musa semata-mata mencari ridha Allah. Tapi ketahuilah, Allah sendiri yang mengatakan kepada nabinya, Allah yang mencari ridhonya ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dunia Allah mengatakan, wala saufa yu'tika rabbuka fatardah. Semua umat Islam hafal, semua umat Islam tahu bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala akan memberikan kepada nabinya sampai nabinya itu ridho. Nanti di akhirat pun Nabi ditanya sama Allah subhanahu wa ta'ala, setelah memberi syafaat kepada umatnya, menyelamatkan umatnya, bela-belain umatnya, apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Aradita ya Muhammad, apakah kau sudah ridho hai Nabi Muhammad? Maka Nabi mengatakan, raditu ya Rabb, aku ridho, aku ridho, aku ridho. Inilah modal utama, Pak, dalam kehidupan kita adalah mahabbah, mahabbah kepada segala sesuatunya. Bahkan di antara sesama kita, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Di antara kita ini nggak ada apa-apa, nggak ada artinya. Lu baik-baik sama siapapun nggak ada artinya kalau nggak punya rasa mahabbah. Kita berteman, sama-sama teman, kita saling menghargai, saling menghormati, saling membantu, tapi nggak ada rasa mahabbah, nggak ada artinya apa-apa. Tapi kalau sudah ada namanya mahabbah, itulah modal. Sampai Allah sendiri mengatakan kepada kita, memerintahkan kepada nabinya, qul la as'alukum alaihi ajron illal mawaddata bil qurba. Sampai Nabi pun Allah memberitahu kepada Nabi, katakan hai Nabi Muhammad, kau telah memasukkan mereka ke dalam Islam, kau telah mengajarkan mereka keimanan, kau telah membimbing mereka dalam amal-amal ibadahnya. Itu semuanya harus kau bayar hai umat Nabi Muhammad, dan bayaran itu bukan yang lain kecuali mahabbah, kecuali kecintaan. Illal mawaddata fil qurba, cinta kepada keluargaku, kepada kerabatku, sanak familiku, kepada istriku, kepada sahabat-sahabatku. Mahabbah itu luar biasa, sampai dikatakan oleh Al-Imam Abdul Aziz Ad-Dabbagh, beliau pernah mengatakan, mahabbatun nabi hiya al-hasanatu allati la tadurru ma'aha sayyi'atun. Luar biasa kata-kata beliau. Mahabbatun nabi hiya al-hasanatu allati la tadurru ma'aha sayyi'atun, wa adamu mahabbatin nabi sallallahu alaihi wasallam wa hiya as-sayyi'atu allati la tanfa'u ma'aha hasanatun. Bayangkan Imam Abdul Aziz Ad-Dabbagh, seorang ulama besar, seorang wali min auliyaillah, beliau pernah mengatakan, sesungguhnya cinta kepada Nabi Muhammad itu adalah al-hasanatu, itulah yang sesungguh-sungguhnya hasanah, suatu kebaikan yang luar biasa. Apa efeknya mahabbah kepada Nabi? La tadurru ma'aha sayyi'atun. Sekalipun kau punya dosa, punya maksiat, itu tidak ada ngaruh sama sekali buat anda kalau anda cinta kepada Nabi Muhammad. Tetapi sebaliknya, adamul mahabbati lin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa hiya as-sayyi'atu allati la tanfa'u ma'aha al-hasanatu. Tapi sebaliknya, maaf, orang yang tidak cinta kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya itu adalah as-sayyi'ah, itu adalah kejelekan yang sesungguh-sungguhnya kejelekan. Di mana kejelekan itu la tanfa'u ma'aha al-hasanatu, maka kebaikan anda tidak ada manfaatnya sama sekali. Apa yang dicontohkan? Banyak contoh yang menerangkan seperti ini. Dikatakan bahwa Nabi Allah Adam alaihissalam beribadah kepada Allah
semata-mata karena limahabbatihi, cinta kepada Allah. Nabi Adam ibadah kepada Allah, itu modal utamanya cinta kepada Allah. Maka dosa Nabi Adam ghufiralah wa rahimahu, maka Allah mengampuni dosa Adam dan Allah merahmatinya. Tapi sebaliknya apa yang terjadi kepada iblis? Siapa yang enggak tahu sejarah iblis? Iblis itu beribadah yang luar biasa kepada Allah. Iblis itu sangat-sangat beribadah, bagaikan para malaikat-malaikat yang tidak pernah lepas daripada ibadahnya pada saat itu. Tetapi ibadahnya iblis tidak ada rasa mahabbah kepada Allah, tidak ada rasa cinta kepada Allah. Lu'ina, maka iblis pun dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nabi Adam bersalah, sesalah-salah Nabi Adam karena ada mahabbah, Allah ampuni, Allah sayangi. Iblis beribadah tidak ada rasa cinta kepada Allah, hasilnya bukan malah dirahmati, diampuni, tapi justru dilaknat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau mengatakan syafaati li ahlil kabairi min ummati, syafaatku ini untuk kuberikan kepada orang-orang yang banyak dosanya. Siapa yang mereka yang diberikan syafaat oleh Nabi Muhammad? Al-mahabbah, orang yang cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang cinta kepada Nabi Muhammad tidak cukup cinta kepada Nabi, tetapi cinta kepada keluarga Nabi Muhammad, cinta kepada istri-istri Nabi Muhammad, cinta kepada sahabat-sahabat Nabi Muhammad, cinta kepada dzurriyyahnya Nabi Muhammad, cinta kepada para ulama-ulama warasatul anbiya, bahkan cinta kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita kumpul seperti ini adalah membangkitkan kita, menghidupkan kita rasa mahabbah. Enggak ada yang lain, Pak. Seorang sahabat datang ke Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan kiamat, kapan kiamat, kiamat kapan ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, mada a'adatta laha, apa yang kau sudah siapkan untuk menghadapi kiamat? Emang kau sudah siap mati? Emang kau sudah siap untuk menghadapi hisabnya Allah? Maka jawaban sahabat itu, kami enggak punya apa-apa ya Rasulullah, enggak punya modal ibadah yang lain, enggak punya modal apa-apa, tapi kami punya cuma satu ya Rasulullah, mahabbatullah wa mahabbatur Rasulillah SAW. Aku cinta sama Allah, cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Apa jawaban Nabi Muhammad? Apa Nabi Muhammad mengatakan ghafarallahu laka, kau diampuni dosanya? Tidak. Apa Nabi Muhammad mengatakan walakal ajr? Tidak. Walakal jannah? Tidak. Apa yang diberikan, apa yang dijawab oleh Nabi Muhammad? Nabi Muhammad cuma mengatakan satu kata saja, anta ma'aman ahbabta. Luar biasa, Pak. Kau bersama dengan orang yang kau cintai. Kita mau ibadah, Pak, sampai modar atau modar mampus gitu, kagak bisa untuk kita bisa dampingin Rasulullah SAW. Nggak bisa, Pak. Siapa kita sampai bisa mendampingi Nabi? Nggak nyampe, Pak. Biar jitat kita jebol gitu ya, boro-boro hitam jebol gitu, nggak bakalan bisa, Pak. Lantas bagaimana kita bisa dekat dengan Rasulullah? Jawabannya cuma satu, anta ma'aman ahbabta. Kamu beserta dengan orang yang kamu cintai. Cinta modal utama. Maka itu kalau kita segala sesuatunya kita hidup, bangunlah hidupan itu dengan mahabbah. Guru membangun kepada muridnya dengan cara mahabbah. Murid mengaji kepada gurunya dengan cara mahabbah. Kita punya tetangga, sesama tetangga dengan cara mahabbah. Kita punya persaudaraan dengan cara mahabbah. Kalau sudah mahabbah, Pak, ya Allah, semuanya itu enteng, Pak. Ya, salah apapun nggak masalah. Coba aja Anda cinta sama bini Anda punya masalah, nggak masalah. Anda jawabnya apa? Nggak masalah, ya. Anak kita begini-begini, kurang ajar segala macam, tapi karena kita cinta, jawabnya nggak masalah, ya. Nggak masalah, Pak. Kenapa? Karena mahabbah. Makanya mahabbah ini yang perlu dibangun, ya. Jangan seperti yang zaman sekarang ini, Pak. Ada yang provokator membangun manusia dengan rasa al-bughd, kebencian. Ada kelompok-kelompok yang mana dibangun di narasi-narasi di mana-mana benci. Itu bukan ajaran Nabi, Pak. Itu ajaran iblis.
Kalau iblis itu mengajarkan kepada kita kebencian. Kita sama suami istri yang dibisikin sama iblis apa? Kebencian, ya. Kita sesama saudara yang dibisikin iblis apa? Kebencian. Biar saudara aja kebencian, biar kakak beradik kebencian, biar yang namanya suami istri kebencian, biar anak sama orang tua kebencian, biar sesama tetangga kebencian, biar sesama orang lain kebencian. Siapa yang mengajarkan kebencian? Guru besarnya adalah iblis, Pak. Paham ya? Nah, pengikutnya ya setan. Ya, muridnya iblis siapa? Ya setan, nggak ada yang lain, ya. Itu kalau mengajarkan kebencian, Pak. Islam tidak pernah mengajarkan kebencian, ya. Biar sama orang kafir pun kita nggak disuruh benci, Pak. Nggak perlu, Pak, ya. Boro-boro gitu, Pak. Mana ada penceramah ngomong, hei saudara-saudara, kita umat Islam, mari kita benci sama iblis, mari kita lanatin setan, kita lanatin iblis, semoga iblis masuk ke dalam neraka, semoga iblis sengsara. Nggak ada pahalanya lu ngomong gitu, nggak ada manfaatnya. Allah yang mengajar kepada kita, memberitahu kita, innahu aduwwul lakum, dia musuhmu, fattakhiduhu aduwan, jadikan ia musuh untuk kamu tidak mengikutinya. Jangan kau ikuti iblis tersebut, jangan kau ikuti setan-setan tersebut. Tetapi kalian diperintahkan untuk apa? Fasta'id billah minasyaitonir rajim. Lawanlah mereka iblis, setan itu dengan apa? Isti'adzah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari bisikan-bisikan setan-setan yang terkutuk, yang mana mereka adalah membisikkan kepada telinga kita, kepada telinga saudara-saudara kita, rasa kebencian kepada siapapun. Dia akan mengembuskan kebencian. Maka itu bukan umat Nabi Muhammad yang menyebarkan kebencian, walaupun dia mengaku sebagai orang umat Nabi Muhammad. Karena ada namanya ulama asu, ulama-ulama yang jelek, ulama-ulama yang tidak mewarisi Nabi Muhammad, tapi yang diwarisi adalah ajaran iblis, yaitu membawa kebencian. Tapi Nabi Muhammad mengajarkan kepada kita, menyampaikan kepada kita rasa mahabbah, cinta kepada Allah dan Rasul, cinta kepada sesama umat Islam, bahkan mengharapkan kita semuanya dimasukkan ke dalam surga Allah. Maka itu khatib-khatib semua kalau doa mengatakan apa? Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, terus al ahya'i minhum wal amwat. Kira-kira ada nggak yang doa seperti itu pakai dipilah-pilah? Muslimin wal muslimat, tapi jangan sampai yang buat si anu, muslimat tapi jangan ini anu. Ada nggak tuh? Nggak ada, Pak. Kita mengatakan ya Allah seluruh umat Islam, siapapun, masa bodoh, mau dia siapa, golongan apa, dosa apa, nggak mau tahu. Yang penting dia umat Nabi Muhammad, ampuni ya Allah dosanya. Dosa apa kita nggak perlu tahu dan kita nggak mau tahu. Itulah rasa mahabbah yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita semuanya mendapat cinta daripada Allah dan Rasulnya, dan senantiasa kita cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan kita senantiasa mencintai kepada sesama umat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.